Selamat bertemu anak-anak sekalian, salam sehat selalu. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang golongan dan periode. Pada pembahasan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang sistem periodik modern atau sistem periodik bentuk panjang. Dalam sistem periodik modern atau sistem periodik bentuk panjang, itu terdapat golongan dan periode yang disebut dengan lajur vertikal dan lajur horizontal. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa diharapkan dapat menentukan golongan dan periode suatu unsur berdasarkan konfigurasi elektron kulit dan subkulit. Jadi, unsur-unsur yang terdapat dalam sistem periodik modern itu dapat kita tentukan bukan dengan cara tanpa melihat tabel, kita dapat menentukannya dengan cara yaitu menuliskan konfigurasi elektron kulit atau subkulit, kemudian kita tentukan golongan dan periodenya. Nah, yang pertama kita bahas dulu untuk penentuan golongan dan periode berdasarkan konfigurasi kulit, ya, berdasarkan konfigurasi kulit. Konfigurasi kulit dan subkulit sudah Ibu jelaskan juga ya pada pertemuan sebelumnya. Nah, khusus untuk konfigurasi kulit, ya, penentuan golongan dan periodenya itu hanya berlaku untuk golongan A atau yang kita sebut kemarin dengan golongan utama. Nah, di sini ada beberapa catatan yang perlu Ibu sampaikan. Ya, dalam penentuan golongan dan periode nantinya kita akan kenal ada namanya istilah elektron valensi, ya. Jadi pengertian dari elektron valensi itu adalah elektron pada kulit terluar. Kemudian nanti ketika kita menemukan yang namanya elektron valensi itu menyatakan golongan. Jadi misalnya elektron valensinya 2, berarti golongannya adalah golongan 2. Ya, begitu juga kalau elektron valensinya 3, berarti golongannya nanti adalah golongan 3. Jadi elektron valensi menyatakan golongan. Kemudian yang berikut jumlah kulit. Ya, kita sudah belajar kulit ya. Kulit itu yang dimulai dari K, L, M dan seterusnya. Jumlah kulit itu menyatakan periode. Ya. Jadi ini beberapa catatannya. Nah, sekarang kita mulai dengan contoh pertama ya. Kita mulai dengan contoh pertama. Contoh tentukan golongan dan periode dari contoh itu ya. Misalnya ini untuk golongan B tidak berlaku ya untuk konfigurasi kulit. Kita hanya untuk golongan A saja atau golongan utama. Nah, yang berada di golongan A atau golongan utama itu misalkan Ibu ambil yang unsur K ya. Unsur K nomor atomnya 19. Seperti kita ketahui, jika ada penulisan notasi seperti ini tanpa muatan, berarti unsur ini berada dalam keadaan netral ya. Kalau netral berarti nomor atom sama dengan elektronnya yaitu 19. Nah, sekarang kita buat konfigurasinya. Konfigurasi kulit ya, kita belum pakai yang subkulit. Kulit dulu. K memiliki 19 elektron ya. Mengisi kulit pertama, kulit K 2 elektron. Ingat aturannya, K mintanya 2 elektron. Berarti sisanya 17. Kemudian untuk kulit kedua pengisiannya maksimumnya 8 elektron. Jadi dari sisa 17 elektron kita isi lagi di sini 8 elektron. Sisanya 9 ya, sisanya 9 elektron. Kemudian untuk kulit M itu maksimumnya 18. Tetapi karena si K hanya memiliki sisa 9 elektron, berarti tidak bisa kasih 18. Kemarin dijelaskan kalau tidak bisa kasih 18, dia turun ke 8. Maka dari 9 di M diisi 8 elektron, sisanya adalah 1. Maka 1 itu 1 sampai 8 merupakan elektron sisa. Berarti di sini nilainya 1. Ya, jadi konfigurasi K19 2 8 8 1. Nah, yang mana yang namanya elektron valensi? Tadi lihat pengertiannya. Elektron valensi adalah elektron pada kulit terluar. Nah, di sini kulit terluarnya yang mana? Sudah pasti ya, ini kulit pertama, kedua, ketiga, keempat. Berarti kulit terluar di sini adalah yang ini. Kulit N ini. Nah, jadi elektron yang berada pada kulit N itu adalah 1 elektron. Maka ini yang namanya elektron valensi.
valensi. Setelah kita mendapatkan elektron valensinya 1, maka sekarang kita dapat menentukan golongan dan periodenya. Jadi golongan itu, penulisan golongan ya, menurut aturan IUPAC, penulisan golongan itu ditulis dengan huruf Romawi, kemudian penulisan periodenya nanti akan ditulis dengan angka biasa. Ya, Ibu ambil contoh, misalnya ini tadi elektron valensinya 1, maka golongan itu sama dengan elektron valensi, berarti golongannya juga adalah golongan 1. Tapi ingat penulisannya menggunakan huruf Romawi. Ya, jadi golongannya 1, golongan 1. Untuk konfigurasi kulit, maka ini berlaku untuk golongan A, maka semuanya adalah golongan A. Jadi di sini tidak ada golongan B. Jadi ini golongan 1A. Kemudian yang berikut kita tentukan periodenya berdasarkan jumlah kulitnya. Sekarang mari kita hitung berapa jumlah kulitnya. Jumlah kulit itu dari sini, dihitung dari K ya. K 1, 2, 3, 4. Karena jumlah kulitnya 4, maka periodenya mengikuti si jumlah kulit. Maka periodenya penulisan periode menggunakan angka biasa. Periodenya adalah periode 4. Nah, seperti ini. Kemudian yang berikut contoh kedua. Misalnya Ibu mempunyai suatu unsur AS dengan nomor atom 33. Karena ini netral, maka elektronnya juga 33. Menurut aturan konfigurasi kulit, maksimum untuk kulit K 2. Berarti sisanya adalah 31. Untuk kulit L maksimumnya 8. Dari 31 kasih 8 sisa 23. Ya, sisa 23. Ke kulit M lagi, M itu mintanya 18. Masih bisa kasih 18 ya. Dari 23 bisa kasih 18. 23 kurang 18 sisa 5. Maka kulit N itu mintanya 32, tetapi karena AS hanya mempunyai sisa 5 elektron dan 5 elektron itu merupakan elektron sisa, maka kita isi semua sisanya di sini. Maka elektron valensinya adalah 5. Ya, ketika elektron valensinya 5, maka kalau ditanya berapa golongannya, maka AS ini dalam sistem periodik unsur itu terletak pada golongan, juga mengikuti ini elektron valensi, golongan 5. Tapi penulisannya pakai Romawi. Golongan 5A. Kemudian periodenya adalah periode 1, 2, 3, 4. Berarti periode. Nanti bisa dicek dalam sistem periodik unsur, kalian bisa cek ya, dalam sistem periodik unsur apakah betul K itu merupakan golongan 1A periode 4, juga AS apakah merupakan golongan 5A periode 4. Yang berikut Ibu akan menjelaskan penentuan golongan dan periode berdasarkan konfigurasi elektron subkulit. Untuk konfigurasi elektron subkulit itu berlaku untuk golongan A dan golongan B, atau golongan utama dan golongan transisi. Nah, di sini ada beberapa catatan yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama, jika konfigurasi elektron subkulit nanti berakhir dengan subkulit S, maksudnya yang berada paling akhir itu adalah subkulit S, maka yang diambil itu adalah subkulit S saja, kemudian dia masuk dalam golongan A. Kemudian yang berikut, jika konfigurasi elektron itu berakhir dengan subkulit P, ya, paling akhirnya misalnya P, subkulit P, maka yang diambil adalah subkulit S tambah P. Ini juga termasuk dengan golongan A, ya, golongan A, termasuk dengan golongan A. Ini lupa menentukan bloknya ya. Jadi yang ini namanya blok S, yang ini namanya blok P. Jadi penentuan golongan dan periode berdasarkan subkulit ini kita kenal yang namanya blok ya. Kemudian yang ketiga, jika berakhir pada subkulit D ya, jika yang paling ujung itu adalah subkulit D, maka yang diambil nanti adalah subkulit S tambah D. Ini nanti masuk dalam golongan B atau golongan transisi. Ya, golongan B atau golongan transisi ini kita kenal dengan blok D. Kemudian untuk
subkulit jika berakhir dengan subkulit 4F, maka yang diambil adalah subkulit S dan F. Itu kita namakan golongannya, yaitu masuk dalam golongan lantanida. Ya, lantanida. Kemudian kalau berakhir dengan 5F, juga kita ambil subkulit S dan F, itu namanya golongan aktinida. Kedua golongan ini dinamakan blok F. Ya, jadi blok ada 4, S, P, D, F. Nah, sekarang kita perhatikan contoh yang akan Ibu kasih. Contoh pertama, tentukan golongan dan periode dari unsur berikut. Ya, dari unsur-unsur berikut. Yang pertama A. Sekarang kita pakai subkulit ya. Pertama A, misalnya Ibu ambil contoh yang sama seperti kulit kemarin. Misalnya saya punya K19. Punya K19 karena netral maka elektronnya juga 19. Untuk konfigurasi subkulit kita menggunakan urutan tingkat energi Aufbau. Ya, jadi kita mulai dengan 1S dulu. S itu maksimumnya 2. Sisa 17. 2S juga minta 2. Ya. Kemudian 2P minta 6. Ini sudah 10. Masih kurang 9 ya. Kemudian 3S minta 2. 3P minta 6. Kita hitung dulu. 10, 18, masih kurang 1, berarti yang terakhir adalah 4S1. Kemarin cara pembuatan konfigurasi elektron seperti ini. Nah, sekarang kita lihat catatan yang Ibu kasih tadi. Jika konfigurasi elektronnya itu berakhir di subkulit S, jadi perhatikan konfigurasi ini, ternyata dia berakhir di subkulit S ini. Karena berakhir di subkulit S, maka yang diambil itu hanya subkulit S itu saja. Berarti yang diambil hanya ini saja. 4S1 saja ya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan elektron valensinya? Jadi sama seperti kulit kemarin, kita menentukan konfigurasi elektron subkulit juga berdasarkan menentukan letak golongannya berdasarkan elektron valensi, kemudian menentukan periodenya berdasarkan jumlah kulit. Nah, sekarang ini 4S1 Ibu pindahkan di sini ya. 4S1. Elektron valensinya itu angka yang ada di sini. Ya, elektron yang dimiliki oleh subkulit 4S. Berarti elektron valensinya yang ini. 1, maka golongannya juga adalah golongan 1. Karena ini subkulit S saja, maka subkulit S tadi termasuk blok S itu masuk golongan A. Maka ini golongan 1A. Kemudian jumlah kulit itu Ibu singkat dengan N ya. Jumlah kulit boleh Ibu tulis dengan N. Jumlah kulit atau periode itu adalah untuk konfigurasi subkulit ya. Jadi angka yang ini merupakan elektron, yang ini merupakan subkulit ya. Angka yang ada di depan ini menunjukkan kulit. Kita sudah belajar tentang bilangan kuantum utama kemarin. Bilangan kuantum utama itu menyatakan kulit. Berarti angka yang di depan ini menyatakan kulit. Nah, sekarang lihat angka yang di depan di subkulit 4S ini angkanya adalah angka 4. Maka jumlah kulitnya adalah yang ini, angka di depan adalah 4. Maka periodenya juga periode 4. Dari hasilnya golongan dan periode ini ternyata sama dengan contoh yang Ibu berikan di konfigurasi kulit ya. Kemudian Ibu ambil contoh lagi yang B. Misalnya AS, sorry ya, Ibu ambil angka yang ini saja penetapannya. Misalnya N7, berarti elektronnya 7. Kita isi elektronnya 1S dulu, ikut urutan Aufbau ya, 2S. Oke, jangan lewat. Ini sudah 4. 7 kurang 4 sisa 3. P itu maksimumnya 6. Kurang dari 6 boleh ya, berarti sisa 3. Nah, karena ini berakhir di subkulit P, perhatikan ini.
Karena yang paling akhir itu adalah subkulit P, maka ini termasuk blok P, maka yang diambil itu adalah S dan P. Berarti yang diambil itu yang ini. Muncul pertanyaan, Ibu bisa tidak kita ambil S dan P yang ini dengan ini? Tidak bisa ya. Jadi S dan P-nya itu N di depannya, angka di depannya itu harus yang sama, ya, harus sama. Berarti yang diambil adalah 2S2 dan 2P3. Berarti dari sini dapat kita tentukan elektron valensinya. Elektron valensinya itu angka yang ada di atas. 2 tambah 3, jumlah elektron dari 2S dan 2P. 2 tambah 3, 5. Kemudian periodenya atau jumlah kulitnya itu, karena ini angkanya sama, 2S dan 2P, angka di depannya sama, maka ambil satu saja, yaitu N-nya sama dengan 2. Maka ketika elektron valensinya sama dengan 5, ini termasuk golongan 5. Nah, sekarang kita lihat. Tadi ini termasuk dalam blok P ya. Blok P itu masih di golongan A. Berarti ini golongannya golongan 5A. Kemudian periodenya atau jumlah kulitnya 2, maka periodenya juga mengikuti si jumlah kulit, yaitu periodenya adalah periode 2. Ibu misalkan punya unsur Cu, nomor atomnya 29. Cu nomor atomnya 29. Netral, elektronnya 29. Sekarang kita masukkan dalam konfigurasi elektron subkulit. Kita isi dulu 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. Kita hitung dulu ya. 10, 18. Kemudian belum ya, 18, 19, 20. Maka berakhir di 3D9, 29 ya. Tetapi pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang orbital penuh dan setengah penuh untuk subkulit D, bahwa subkulit D ini dia menjadi lebih stabil kalau dia penuh atau setengah penuh. Jadi satu elektron dari 4S kemarin kita pindahkan ke 3D ya. Kita pindahkan ke 3D, maka penulisannya kemarin, karena ini tidak stabil tadi, maka penulisannya di sini sisa 1, di sini menjadi 10. Nah, sekarang mari kita tentukan golongan dan periodenya. Kita lihat subkulit terakhir. Subkulit terakhir itu berakhir di D. Kalau berakhir di D, maka dia masuk blok D. Masuk blok D, maka yang diambil itu adalah subkulit S dan D. Khusus untuk subkulit untuk blok D ya, blok D yang diambil itu adalah S dan D ya, diambil yang ini. Ini beda sama blok P tadi. Kalau blok P diambil angka yang sama ya, angka yang sama. Untuk subkulit D angkanya tidak sama, tidak apa-apa. Intinya dari D ambil pasangannya di sini yang 4S ya. Ini N-nya tidak sama, tidak apa-apa. Karena Ibu pindahkan di sini 4S1 dan 3D10. Tadi ini masuk blok D. Blok D. Sekarang elektron valensinya cara yang sama, kita jumlahkan elektron di atasnya. 1 tambah 10 sama dengan 11. Kemudian N-nya, kalau untuk blok D, N di sini tidak sama. Ada angka 4 dengan angka 3. Maka untuk jumlah kulit terbesarnya itu dipilih angka terbesar. Jadi antara 4 dan 3 diambil angka 4. Di sini ditulis 4. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan golongan dan periodenya? Ya, ada pengecualian di sini. Di sini karena elektron valensinya 11, Ibu sudah jelaskan dalam sistem periodik modern, golongan A dan golongan B itu terdiri dari 1A sampai 8A. Juga golongan B itu 1B sampai 8B. Jadi tidak ada golongan 11B ya. Nah, kalau mengikuti angka ini, golongannya nanti 11B. Jadi di sini ada beberapa catatan. Untuk blok D ya, khusus untuk blok D. Jika elektron valensinya itu 11, itu masuk golongan 1B. 1B-nya itu diambil dari angka ini. Karena D-nya sudah penuh, maka D-nya ini diabaikan. Jadi diambil dari angka ini 1,
ya. Jadi 1B ya. 1B. Kemudian kalau elektron valensinya sama dengan 12, maka nanti masuknya di golongan 2B. Kalau elektron valensinya 9 sampai 10 ya, 9 sampai 10, maka ini termasuk golongan, dia masuk di golongan terakhir yaitu golongan 8B. Ya, ini kemungkinan untuk subkulit D. Maka yang ini tadi karena elektron valensinya 11 masuk di golongan, ini berarti golongan 1B. Kemudian yang ini periodenya adalah periode tetap sama seperti ini, periode 4. Ya, nanti kalian bisa cek si Cu29 ini dalam sistem periodik unsur apakah benar terdapat dalam golongan 1B dan periode. Ce58 netral berarti elektronnya 58. Sekarang kita buat konfigurasi elektronnya. Karena ini jumlahnya banyak, kita isi dulu maksimum semuanya ya. Kita kira-kira nanti sebelum angka 58 itu sampai di mana. 3S2, 3B6, 4S2, 3D10, kemudian 4B6. Sorry ya, nanti berlanjut di bawah sini kan pokoknya 4B, 5S, 4D, 5S2, 5S2, 4D10. Ini urutan afbau ya. 4D10, 5B6S, 5B6S, kemudian 4F. Ya, seperti itu. Sekarang kita hitung dulu. 10, 18, 19, 20, 30, 36, 38, 48 ya, 48, 54, 55, 56, berarti sisa 2, berarti berakhir di 4F2. Nah sekarang karena subkulit terakhirnya berakhir di 4F, maka lihat cetakan ibu tadi. Kalau 4F berarti yang diambil adalah S dan F. Untuk blok F juga angka di depannya tidak sama, tidak apa-apa. Yang diambil S dan F itu nanti masuknya di golongan lantamida. Berarti yang diambil yang ini. Ya, ibu pindahkan di sini. 6S2 dan 4F2. Berarti ini termasuk golongan lantamida. Golongan lantamida. Kemudian N-nya kita pilih angka terbesar sama seperti blok D tadi. Kita pilih angka terbesar yaitu angka 6. Maka ini periodenya periode 6. Ya, seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya berakhir di 5F, berarti dia masuk di golongan. Oke, berikut Ibu akan memberikan contoh tentang penentuan golongan dan periode kalau unsurnya tidak netral tetapi berada dalam bentuk ion. Ya, misalnya Ibu punya unsur Mg, nomor atomnya 12, tapi dia menjadi ion. Sini ion positif. Berarti Ibu punya ion Mg2+ ya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya, kalau ditanya berapa jumlah elektronnya di sini, jumlah elektronnya itu netralnya 12, tetapi karena punya muatan +2, maka Mg ini sedang melepaskan 2 elektron. Maka dari 12 dilepaskan elektron, kemarin kita tulisnya seperti ini ya. Berarti sisa 10 elektron. Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan golongan dan periodenya? Pertanyaannya yaitu apakah kita pakai konfigurasi yang elektronnya 12 ataukah kita pakai konfigurasi yang elektronnya 10. Ya, jadi di sini Ibu akan kasih catatan penentuan golongan dan periode unsur itu harus berada dalam keadaan netral. Netral itu artinya dia tidak boleh
bermuatan. Berarti untuk contoh seperti ini, maka konfigurasi penentuan golongan dan periodenya berdasarkan konfigurasi elektron pada saat dia netral. Jangan pakai pada saat dia ion, ya. Jadi tetap pakai yang ini, tetap pakai yang 12. Berarti Mg 12, ya, 12. Kalau ini kan konfigurasinya kita pakai yang 10 kan, tapi karena sekarang kita mau tentukan golongan dan periodenya, maka kita pakai yang ini. Tetap pakai yang ini. Berarti 1s2, 2s2, 2p6 sudah 10 ya, berarti berakhir di 3s2. Maka karena berakhir di subkulit S, kita ambil subkulit S saja. 3s. Berarti elektron valensinya angka yang ini 2, N-nya jumlah kulitnya angka di depan ini 3. Maka ini golongan 2 masuk di golongan A, 2A. Kemudian ini periodenya periode 3. Ya. Oke. Jadi ingat kalau dalam keadaan ion tetap diambil pada saat dia netral. Kenapa diambil pada saat dia netral? Karena letak unsur-unsur dalam sistem periodik unsur itu sudah pada tempatnya masing-masing. Jadi tidak bisa berpindah tempat dia. Misalnya ya, kalau kita pakai dalam keadaan ion, berarti kita pakaikan 10 elektron. Berarti kalau kita pakai 10 elektron, maka letak golongan dan periodenya nanti akan berubah. Ya, jadi unsur-unsur itu tidak memiliki golongan dan periode lebih dari 1. Jadi kalau tempatnya sudah di golongan 2A periode 3, tempatnya sudah di sini memang ya, tidak bisa berpindah ke tempat lain. Jadi catatannya adalah penentuan golongan dan periode unsur itu harus berada dalam keadaan netral. Oke, demikian penjelasan Ibu. Sekian dan terima kasih.